Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Di arena yang ditolak atau di daerah yang ditolak, yaitu maksud saya ditolak untuk tidak rapture atau ditolak tidak bisa masuk Syamayim. Dan itu terus terang itu mengerikan sekali, saudara. Ya, tapi kita akan melihat dari apa yang dikatakan oleh Yeshua, ternyata ada kode-kode yang diberikan dan kita paham kode-kodenya cukup jelas, walaupun seringkali diungkapkan di dalam perumpamaan, tetapi kita lihat ujungnya itu jelas sekali, bahwa orang-orang yang dimaksudkan oleh Yeshua itu ternyata ditolak, saudara. Nah, kita tidak mau masuk di dalam kategori yang ditolak. Kita mau masuk dalam kategori yang diterima, yang masuk dalam rapture, yang masuk di dalam Syamayim milik Bapa Yahweh. Ya, itu tujuan kita. Ya, tujuan hidup itu ada di sana, saudara. Bukan tujuan hidup ada di dunia ini. Tujuan hidup di dunia ini adalah untuk menyenangkan hati Bapa Yahweh. Ya, jadi kita lihat baik-baik ayat-ayatnya. Saya akan banyak beri ayat hari ini. Dan saudara perhatikan, jangan sampai saudara masuk di salah satu kategori ini. Jangan sampai, saudara. Ini mengerikan sekali, ya. Jangan sampai masuk di kategori salah satu kategori itu. Tapi kalau sampai itu berbicara dalam kehidupan saudara, minta ruah Yahweh Elohim, minta ampun, bertobat, minta ampun dan kembali, minta supaya jangan sampai dimasukkan di salah satu kategori ini, ya. Dan untuk mengenal Davar Elohim, maka kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar, karena akar pola Ibrani yang benar itu kaya raya. Di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin adanya. Kita juga harus memahami bahwa Davar Elohim, firman Elohim di tangan saudara, Tanak dan Brit Gadasa, perjanjian lama atau perjanjian baru yang sering kita dengar di luar itu lengkap, ya, dan menjelaskan sejak daripada penciptaan Syamayim, sorga, sampai nantinya di dalam Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Itu sudah lengkap, ya. Dan kita tinggal memahaminya, ayat ini letaknya ada di mana, ya. Itu luar biasa di sana. Kita akan masuk di dalam pembahasan kita, yaitu siapakah yang ditolak. Kita harus paham bahwa saat saudara dibaptis di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, di dalam ruah Yahweh Elohim, itu bukan langkah terakhir. Ya, selalu saya memberikan pengarahan terlebih dahulu, ya, baik yang saya baptis, itu saya kasih tahu bahwa baptisan yang saudara terima itu bukan langkah akhir. Ya, mengapa? Biasanya dan selalu sering terjadi setelah dibaptis itu tidak langsung berangkat masuk Syamayim, saudara. Ya, tapi melalui hidup yang normal. Ya, mesti ada yang mungkin harus bekerja, kembali ke aktivitas sehari-hari, ada yang sekolah, ada yang bekerja, berumah tangga, banyak hal. Dan masih melalui jangka waktu tertentu. Masih melalui banyak jangka waktu yang harus dilampaui sampai nanti masuk di dalam Syamayim, ya, sampai masuk di dalam Syamayim. Jadi ada prosesnya, ya. Karena itu inilah langkah awal. Saudara jangan terkecoh, ya, dengan pengajaran-pengajaran, terutama pengajaran yaitu mengenai sekali selamat tetap selamat. Ya, hati-hati, itu pengajaran sangat-sangat berbahaya sekali. Ya, sangat berbahaya sekali, dan itu racun, itu ragi. Ya, dan saudara harus paham. Ya, jadi pahami baik-baik. Langkah awal
sebuah perjalanan bersama dengan ruah Yahweh Elohim, yaitu diawali dengan baptisan, ya, untuk masuk nanti sebentar lagi rapture, atau mungkin kalau belum bisa mencapai rapture, Bapak Yahweh berkehendak lain, harus berangkat terlebih dahulu, ya tidak apa-apa, tapi sudah berjalan melalui proses yang benar, ya. Jadi bisa dipahami di sini. Nah, kita akan lihat satu ayat, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah ayat yang sering kali kita dengar, bahkan saudara hafal. Tapi kita akan lihat dari ayat ini terlebih dahulu sebagai fondasinya. Yohanes 3 ayat 16. Silakan Brother Henok untuk membaca buat kita. Terima kasih. Yohanes 3 ayat 16. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Ya, sekali lagi saya bacakan ya. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Saya ingin ada pertanyaan sedikit sama saudara. Kira-kira dari ayat itu ada yang unik tidak? Ada yang unik, Pak. Di mana? Kata percaya, padahal seharusnya beriman. Itu pernah dibahas sahabat yang lalu. Ya, oke. Terima kasih, Brisco. Ya. Sama-sama. Ada lagi enggak? Ada yang unik enggak dari ayat itu? Ya, memang betul, kata percaya itu setan juga percaya. Di dalam kitab Yakobus dikatakan setan-setan pun percaya. Ya, tapi setan tidak beriman kepada Bapa Yahweh. Kita beriman kepada Bapa Yahweh. Jadi beda. Yang dimaksud percaya di sini yang di dalam Yohanes 3:16 ini adalah yaitu mengenai beriman. Percaya, bergantung sepenuh, beriman, ya, berharap dan tergantung dengan Bapa Yahweh. Hidup kita tergantung dari Bapa Yahweh. Ya. Ya, tetapi bukan itu yang menjadi titik tolak hari ini. Ada satu lagi. Ya, ada satu lagi. Silakan Brother Adi. Masih dunia, Pak. Ya, saya coba jawab Pak Yosef Roy. Silakan. Putranya yang tunggal. Alasannya? Ya, ini menjadi satu pemahaman bagi kita semua, di mana putranya yang tunggal ini bisa menjadi satu jadi banyak pemahamannya seperti itu, Pak Yosef Roy. Banyak pemahamannya. Oke ya, terima kasih. Ya, saya yakin putra yang tunggal cuman banyak mereka pikirkan ini satu oknum selain daripada Yahweh. Ya, nanti kita bahas dalam beberapa minggu ke depan. Saya sedang siapkan mengenai Yahweh dan Yeshua, apa hubungannya. Ya, sebetulnya bukan di sana. Saya kasih kesempatan satu lagi dan saya akan masuk dalam pembahasan ini. Saudara akan melihat suatu keunikan. Silakan Pak Samuel Yanto. Mengasihi dunia ini. Mengasihi dunia. Kenapa alasannya? Kenapa unik? Ya, dunia ini kan bukan ini apa, orang-orang yang beriman aja, berarti semuanya gitu. Betul. Betul. Memang Bapak Yahweh mengasihi dunia ini. Bapak Yahweh kasihnya itu bukan hanya untuk saudara dan saya, tapi kasihnya untuk semua. Ya, semua umat manusia itu dikasihi Bapak Yahweh. Karena manusia yang namanya manusia itu ada di DNA-nya, yaitu huruf atau kode daripada 10656. Betul ya? Kok 10656? Betul ya? Yod 10, hey. 10565. 10565. Setiap manusia punya DNA yang sama.
Dan ikatan-ikatan DNA itu ada kode 10565 Yod He Waw He. Ya, memang seluruhnya. Tetapi ingat ayat ini mengatakan ya, yaitu kepada setiap orang yang percaya. Apakah setiap orang beriman percaya kepada putranya yang tunggal yaitu Yeshua? Jawabannya adalah belum tentu. Ya, tidak semua. Hanya orang-orang yang beriman kepada Yeshua HaMashiach yang akan diselamatkan. Baik, saya akan lanjutkan. Keunikan ayat ini, ya, keunikan ayat ini itu terletak di satu kata, yaitu kata tidak akan binasa. Ya, tidak akan binasa. Mungkin saudara berpikir, kok bisa unik? Ya, seperti ini. Nah, ini yang saya temukan. Ya, ini yang saya temukan. Bahwa di dalam terjemahan Indonesia itu merujuk kepada terjemahan-terjemahan bahasa Inggris. Ya, mungkin juga berasal dari bahasa Latin atau bahasa Yunani, ya, memang. Akan tetapi ada satu yang unik. Kalau menurut saudara, ya, dikatakan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Ya, perhatikan kata tidak akan binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Coba saudara terjemahkan dalam bahasa Inggris kalimat itu. Should not be perished menurut NKJV. Nah, itu kalau menurut NKJV. Kalau menurut bahasa Inggrisnya tidak akan binasa, itu berarti bukan should not. Tapi kata yang dipakai adalah will not. Tidak akan. Betul kan? Saya paham. Betul. Seharusnya pakai kata will not. Ya, akan tetapi kalau saudara melihat ya, ayat ini dari beberapa terjemahan kuno Inggris itu dia menggunakan kata should not. Contohnya King James. Ya, contohnya King James. Ini yang saya temukan ya. Jadi dari sini kita coba untuk melihat ada sisi yang unik ya. Jadi kita lihat dari sisi terjemahan Inggrisnya. Dengan menggunakan kata should not, itu Yohanes 3:16 ya. For God so loved the world and he gave his only begotten son that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. Di dalam terjemahan Tyndale, dan di sini adalah TRCC, Tyndale, Rogers, Coverdale, dan Cranmer. Kitab suci Coverdale itu salah satu kitab suci yang paling kuno, saudara. Salah satunya, ya. Juga King James. Tapi yang cukup kuno adalah Coverdale. Dikatakan bahwa for God so loved the world that he hath given his only son for the intent that none that believe in him should perish. Ya, but should have everlasting life. Kemudian dari terjemahan Derby dikatakan, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes on him may not perish but have life eternal. Nah, kalau kita lihat ya, tidak digunakan kata will not. Apakah ini karena zaman itu menggunakan should not atau will not? Kita coba lihat sedikit supaya kita dapat ada pemahaman yang memperkaya kehidupan kita, sehingga dalam perjalanan hidup kita dipimpin Ruah Yahweh Elohim itu kita harus hati-hati. Ya. Jadi kalau saya berikan terjemahan bebasnya, saya bisa berkatakan demikian. Karena Elohim sangat mengasihi dunia ini, di mana dia memberikan atau mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Yeshua HaMashiach, supaya setiap orang yang percaya atau beriman kepada Sang Putra, kepadanya,
seharusnya tidak binasa. Itu kalau pakai should not. Atau kalau pakai may not, itu mungkin tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Saya bisa paham ya? Jadi, bukan hanya kata tidak akan binasa, ya, tetapi ditulis seharusnya tidak binasa atau mungkin tidak binasa. Nah, kita mau lihat kata seharusnya tidak binasa atau mungkin tidak binasa itu berarti apa, saudara? Menurut saudara apa? Belum pasti, Pak. Bisa jadi binasa, Pak. Belum jadi, Tepatnya. belum pasti. Berarti bisa juga binasa. Ya. Jadi dengan kata lain, bahwa Elohim mengasihi dunia ini dan dia berikan putranya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepada dia ternyata belum tentu bisa mendapatkan hidup yang kekal. Itu maksudnya. Unik nggak di sini? Saya bilang cukup unik. Tapi nggak apa-apa. Kita akan lihat mengapa kok seperti demikian. Betul seperti apa yang saudara katakan. Ya, bahwa seharusnya tidak binasa atau mungkin tidak binasa, itu berarti ada kemungkinan binasa, saudara. Ada kemungkinan. Tapi kalau dikatakan pakai will not perish, itu berarti tidak akan binasa. Ya. Dan ini cukup unik. Mengapa kok ada kemungkinan bisa binasa? Ya. Nah, karena itu kita paham dari apa yang dikatakan oleh Rabbi Saul di dalam kitab Filipi 2 ayat 12. Silakan Brother Henok untuk baca. Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatan yang telah kamu miliki dengan takut dan gentar. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini. Rabbi Saul mengatakan, selama di dalam proses, ada hal-hal yang harus saudara jaga. Saudara bisa lihat. Karena yang di dalam Yohanes 3:16 itu tidak memberikan janji 100% akan selamat. Tetapi ada kemungkinan orang-orang yang juga tidak selamat, saudara. Ya, binasa maksudnya begitu. Ya, ada kemungkinan orang-orang yang binasa. Ya, karena itu di dalam Filipi 2:12, Rabbi Saul mengatakan, kerjakan keselamatan yang telah kamu miliki. Harus dijaga, harus diperhatikan dengan takut dan gentar. Ya. Berarti dari sini Rabbi Saul sangat mengerti akan proses ini. Ya, jadi baptisan itu bukan langkah akhir, tapi langkah awal. Menerima Yeshua HaMashiach, mengakui beriman kepadanya, itu bukan langkah terakhir, tapi itu sebuah proses yang harus dilalui, yang harus terus dipegang, dipelihara dengan takut dan gentar. Saya bisa lihat di situ ya. Jadi hati-hati ya, supaya tidak terkecoh, ya, merasa sudah pasti aman, diselamatkan, dan kemudian dikecoh oleh setan untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Bapa Yahweh, keluar dari daftar Elohim, ya, sehingga secara tidak sadar digiring keluar dari rencana keselamatan. Itu yang sangat berbahaya. Kita akan terus lebih dalam. Di dalam Matius 3 ayat 8, 10, dan 12, ini adalah perkataan dari Yohanan Pembaptis. Silakan Brother Henok. Bukan. Matius 3 ayat 8. Oleh karena itu, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. 10. Sekarang juga kapak telah tersedia pada akar pohon. Karena itu, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. 12. Di tangannya
ada alat penampi untuk membersihkan tempat pengirikannya, dan dia akan mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya, tetapi jerami akan dibakarnya dengan api yang tidak terpadamkan. Ya, terima kasih. Saudara lihat apa yang diberitakan oleh Yohanan Pembaptis. Hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan. Bertobat itu definisinya apa? Siapa yang mau coba jawab? Definisi bertobat itu apa? Berhenti dari melakukan kesalahan. Oke, berhenti dari melakukan kesalahan. Terima kasih. Apalagi siapa yang mau coba? Silakan Brother Adi. Berbalik, Em, berbalik eh, kepada Bapak Yahweh. ya, berbalik atau kita meninggalkan cara hidup kita yang lama dan belajar terus untuk melakukan kehendak Bapa Yahweh. Oke, ya terima kasih. Sister Ice. Sister Ice. Berbalik kepada Bapak Yahweh dan mau melakukan segala ketetapan yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Ya, oke, terima kasih. Kita tampung semua. Dua lagi ya, Brother Paul sama Sister Connie. Ya, setelah itu saya akan kembali. Brother Paul, apa itu bertobat? Sadar dan menyesal akan dosa. Sadar, nyesel akan dosa. Oke, terima kasih. Sister Connie. Menyesal atas pelanggaran yang dilakukan, melanggar dan berhenti melakukan kejahatan. Oke, ya, terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya. Ya, saya akan berikan jawaban definisi pertobatan supaya saudara paham. Banyak orang mengatakan menyesal. Ya, penyesalan. Penyesalan adalah bagian dari pertobatan. Banyak yang berkata bertobat itu stop, berhenti untuk melakukan pelanggaran atau perbuatan kesalahan. Itu pun juga masuk di dalam kategori bagian dari pertobatan. Jadi yang namanya pertobatan itu memang harus menyesal. Wah, salah nih. Menyesal kan? Seharusnya saya tidak melakukan demikian. Saya menyesal. Tetapi apakah stop sampai di posisi menyesal? Tidak. Ya. Karena ada orang yang menyesal kemudian dapat kesempatan melakukan dosa lagi. Lah itu namanya bukan bertobat. Kalau begitu bagaimana? Oh, kalau begitu stop berdosa. Menyesal dan stop. Betul, menyesal dan stop. Ya, akan tetapi dagingnya terlalu kuat. Seminggu lagi jatuh dalam dosa lagi. 3 minggu lagi jatuh dalam dosa lagi. 4 bulan lagi jatuh dalam dosa lagi. Itu namanya menyesal, ya, dan kemudian stop. Definisi bertobat itu bukan di sana. Definisi bertobat itu adalah menyesal, berhenti, dan berbalik. Bukan cuma berbalik saja, tetapi melangkah menuju Bapa Yahweh. Itu pertobatan. Jadi selama orang itu tidak mau kembali, ya, kepada Bapa Yahweh, dan kemudian mengarahkan hidupnya untuk sungguh-sungguh cari Bapa Yahweh, dia tidak bertobat. Karena dia akan terkecoh, dia akan melakukan pelanggaran itu lagi, dia akan melakukan kesalahan itu lagi. Jadi harus menyesal, berhenti, berbalik, dan kemudian melangkah kepada Bapa Yahweh. Ya, banyak orang hanya sampai stop, berhenti. Oh, saya sudah bertobat, stop. Tapi tidak mau mempunyai passion, tahu passion ya, kerinduan yang kuat untuk mau mencari Bapa Yahweh, ya, untuk mau melangkah mendekat kepada Bapa Yahweh. Itu bukan bertobat, saudara. Ya, itu hanya berhenti menjadi manusia yang lebih baik. Cuman itu aja. Saya bisa paham. Oh, dulunya dia melakukan kejahatan ini dan itu, sekarang sudah tidak lagi. Ya, tapi dia tidak punya intention untuk betul-betul dia cinta Bapa Yahweh, terus kemudian dia melangkah, dia mau mentaati Davar Elohim.
Di situ seorang yang hanya berhenti sampai di situ, dia akan jatuh lagi. Jadi pertobatan itu buat kita semua, kita harus punya konsep yang benar, yaitu harus mencari Bapa Yahweh, mencari kebenaran itu, mencari Davar Elohim, ya. Dan Yeshua bilang, kalau firman itu memerdekakan kamu, maka engkau akan merdeka dengan sesungguhnya. Betul? Ya. Jadi harus ada langkah menuju kepada Bapa Yahweh. Itulah pertobatan. Dan kita lihat di ayat di mana Matius 3 ayat 8, 10 dan 12. Siapa yang tidak menghasilkan buah-buah pertobatan, ya, berarti pohon itu tidak menghasilkan buah yang baik. Ini bukan bicara soal pohon mangga, pohon jeruk, pohon jambu, pohon durian, bukan. Pohon ini adalah manusia. Tidak ada menghasilkan buah yang baik, ya, sesuai dengan pertobatannya, maka dia akan ditebang dan dilempar ke dalam api. Saya bisa lihat bahkan ada masa-masa penampian, dan penampi itu adalah Yeshua. Ayat 12, di tangannya ada alat penampi untuk membersihkan tempat pengirikan. Yeshua akan mengumpulkan gandum ke lumbungnya, dan jerami akan dibakarnya. Level jerami, level tanpa pertobatan. Hanya menyesal dan kemudian stop menjadi manusia yang baik, lebih baik, tapi tidak mau melangkah untuk menyatu dengan Elohim Bapa Yahweh. Ya. Level-level jerami ini akan dibakar. Dikatakan dibakarnya dengan api yang tak terpadamkan. Kita jelas di mana api yang tak terpadamkan. Tidak lain ada di mana? Di Gehenna, di lautan api. So bisa lihat di sini? Ya, bisa lihat ya. Ya. Kita lanjutkan. Saudara paham ya? Nah, Roma 8 ayat 1 juga mengungkapkan hal yang sama. Silakan Brother Reno. Roma 8 ayat 1. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yeshua, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ya. Terima kasih. Saudara bisa lihat, tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yeshua. Tetapi ayat ini tidak berhenti sampai di sini. Yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Berarti kalau orang itu sudah percaya kepada Yeshua Hamasya, tetapi hidupnya nurut daging, ya, mendukakan roh, maka dia ada di mana? Di bawah penghukuman atau di bawah anugerah keselamatan. Dari ayat ini, ya, dari ayat ini jelas. Orang tersebut akan tetap berada di bawah penghukuman. Betul kan? Berarti apa yang dikatakan oleh Rabi Saul itu betul. Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya bisa lihat di situ. Ya. Karena apa? Karena ada proses. Proses perjalanan iman ini yang berbahaya, saudara. Ya. Ini yang berbahaya sekali. Jangan sampai dikecoh sama setan. Saya sudah memberikan pengajaran mengenai terkecoh. Coba saudara lihat lagi di sana ya. Baik. Kita akan lihat ayat-ayat selanjutnya. Hari ini kita buka banyak ayat, saudara ya. Buka banyak ayat. Kita akan lihat ayat selanjutnya, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Silakan dibaca dari dua terjemahan ini. Silakan Brother Enoch. Galatia 5 ayat 19 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu,
seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Galatia 5 vers ayat ILT 3. Ayat 19. Adapun pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, sensualitas, 20. Penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte. 21. Kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal-hal itu, aku mengatakan sebelumnya kepadamu, sebagaimana pula telah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Iya, terima kasih. Saya perhatikan dua terjemahan ini, ada perbedaan di mana, saudara? Kita akan mewarisi dengan mendapat bagian. Ya, itu hanya kata lainnya saja. Terima kasih, Liz. Izin Pak, kata hawa nafsu dengan sensualitas, kemudian yang di LAI-TB itu tidak ada kata kenajisan. Hanya di situ hanya percabulan, kecemaran hawa nafsu, sementara di ILT 3 itu ada perzinahan, pencabulan, kenajisan, dan sensualitas, Pak. Iya, oke. Serta ada sekte-sekte, kemudian di dalam LAI-TB hanya ada kata roh pemecah, Pak. Iya, terima kasih. Ya, masalah hawa nafsu sama sensualitas dianggap sebagai hal yang mirip. Tetapi ada satu yang dihilangkan, terima kasih itu, sister ya. Yang sangat jelas dihilangkan. Kalau sudah lihat di ayat 19, ILT 3 itu mencantumkan kata perzinahan. Sedangkan di dalam Galatia LAI ayat 5 Fatsal 5 ayat 19 itu tidak ada kata perzinahan. So perhatikan ya. Yang dilihat di Galatia 5:19 LAI itu hanya 3. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ya, sedangkan di ILT 3 ayat 19-nya dikatakan ada perzinahan, percabulan, kenajisan, sensualitas. Jadi ada 4. Sedangkan di Galatia itu hanya ada 3 yang di LAI. Ya, betul ya? Nah, sekarang kita mau coba. Saya sudah cek di dalam King James, di dalam terjemahan-terjemahan yang lain. Itu yang lebih pas itu adalah yang dipakai oleh ILT 3 karena ada 4 kategori ini: perzinahan, percabulan, kenajisan, dan sensualitas. Ya, sedangkan di LAI kata perzinahan itu dihapus, tidak ada, dihilangkan. Nah, ini satu kata dihilangkan itu mempengaruhi banyak, saudara. Mempengaruhi banyak. Ini bahayanya itu ya. Ini bahaya, salah satu bahaya tudung atau yang disebut sering kita katakan ragi lah, seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Ya, saat saudara membaca Daftar Elohim, saudara punya hak untuk membandingkan dari beberapa versi, begitu. Ya, supaya saudara juga tidak tersesat. Nah, kita akan lihat ya, masalah perzinahan dan percabulan. Ya, perzinahan dan percabulan. Perzinahan itu bahasa Inggrisnya itu adalah adultery. Bahasa Yunaninya adalah moikeia. Sedangkan percabulan, ya, bahasa Inggrisnya adalah fornication. Dan bahasa Yunaninya adalah porneia. Kalau saudara bisa lihat porneia itu seringkali bisa dipakai dalam bahasa Inggrisnya yaitu porn atau porno. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi definisi perzinahan dan percabulan? Apa menurut saudara? Apa itu perzinahan? Apa itu percabulan? Silakan raise hand kalau mau jawab. Jadi kita tidak berbenturan. Apa itu perzinahan, adultery, dan apa itu percabulan, fornication? Silakan Brisco. Perzinahan itu adalah perbuatan
berhubungan bersenggama antara laki dan perempuan yang bukan pasangan legalnya. Oke. Sedangkan percabulan itu adalah perbuatan yang tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan. Ya, oke. Terima kasih. Pemerkosaan. Ya, terima kasih Briswood. Kita tampung. Sama. Ya, kita 3 orang lagi aja, yaitu Sister Trivena tadi angkat tangan, Sister Welda, dan Pak Budiman. Setelah itu saya akan lanjutkan. Ya, silakan Sister Trivena. Apa itu perjinahan? Apa itu percabulan? Ya, kurang lebih hampir sama dengan Brisco tadi saya mau jelaskan, Pak Yosef. Hampir sama ya? Oke. Silakan Sister Welda. Iya, perjinahan Pak hampir sama Pak. Kalau percabulan itu penyimpangan seksual Pak. Terima kasih Pak. Oh gitu ya? Oke. Pak Budiman? Sama Pak dengan Bro Brisco Pak. Sama ya? Baik. Ya, terima kasih ya. Jadi saya bisa dapat gambaran dari saudara. Baik, kita akan lihat ya. Antara perjinahan dan percabulan. Perjinahan, saudara ketik saja, itu adalah hubungan seksual ya antara seorang yang menikah ya dengan seseorang yang bukan menjadi miliknya atau menjadi pasangannya. Itu perjinahan. Ya, jadi ada berhubungan seksual ya antara orang yang menikah resmi tetapi dia berhubungan tidak dengan pasangan resminya dia, tetapi melakukan hubungan dengan orang-orang yang lain, begitu. Itu yang namanya perjinahan atau adultery, mokia. Nah, bagaimana dengan percabulan? Tadi Brother Brisco sudah mengungkapkan tindakan gimana, Brother Brisco tadi? Percabulan adalah perbuatan yang tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan. Ya. Bisa ke pemerkosaan. Ya, ada di sana. Ya, batasannya ada di sana. Nah, sekarang kita akan lihat. Saya ambil kata percabulan, fornication, porneia ini dari Sabda. Saudara bisa lihat sendiri di Sabda. Ya, saudara lihat. Dan ini yang saya langsung berikan kepada saudara, bahwa kata percabulan ya itu juga melakukan hubungan seksual, tapi tidak sebatas seperti apa yang dilakukan oleh adultery atau perjinahan, tetapi lebih luas, termasuk yang namanya homoseks, kemudian lesbian, dan kemudian berhubungan seks dengan binatang. Saya bisa lihat, dan secara alam spiritual itu juga bisa diambil sebagai penyembahan berhala, penyembahan kepada dewa-dewa asing, penyembahan kepada Elohim yang bukan Elohim yang benar, yaitu selain daripada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Itu melakukan percabulan spiritual. Jadi mereka, contohnya kalau mereka sudah dikasih tahu ya bahwa Sang Pencipta yang benar adalah Yahweh, tapi orang itu tetap menyembah Arab Yunani, dengan kata lain di dalam alam spiritual, di kacamata Bapa Yahweh, orang itu melakukan hubungan seks dengan roh, yaitu roh Arab dan roh Yunani. Paham di situ? Ya, inilah yang disebut sebagai porneia atau fornication, percabulan. Secara fisik, ya, tetap ada hubungan, yaitu melakukan hubungan secara seks, tetapi jauh lebih luas daripada perjinahan. Karena itu menyangkut yang namanya pelangi, bendera pelangi. Saudara paham? Bahkan juga melakukan dengan binatang-binatang. Ya, inilah yang
menjadi perbedaannya. Di dalam LAI, kata perjinahan itu dihapus. Tetapi di dalam ILT3, dua-duanya ini dipakai, saudara. Ya, dua-duanya ini dipakai. Ya. Dan kita lihat bahwa siapa yang melakukan ini, ya, siapa yang melakukan, saya akan kembali ke atas sedikit. Siapa yang melakukan hal-hal ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Jadi jangan pernah ngimpi, ya, saudara melakukan hal-hal yang tertera di dalam Galatia dan kemudian merasa nyaman untuk pasti nanti masuk Shamayim karena saudara sudah menerima baptisan di dalam nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim. Ya, bagi mereka yang sudah menerima baptisan ya di dalam nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim, tetapi nyaman dengan melakukan hal-hal dalam Galatia 5:19 sampai 20. Jelas Rabi Saul mengatakan, kamu jangan terkecoh, kamu tidak akan pernah masuk dalam kerajaan Elohim. Kalau tidak masuk dalam kerajaan Elohim, maka tempatnya hanya satu, yaitu di mana? Gehenna. Tempatnya ada di lautan api. Walaupun dia sudah percaya, beriman, ya, itu namanya bukan beriman, saudara. Kalau beriman kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua, maka orang itu akan penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Dan ini pasti akan dihindarkan dari hal-hal yang ini, ya. Jadi jangan merasa nyaman, ya. Jadi paham ya. Nah, di dalam Roma 1 ayat 26 sampai 32, Roma ya, ini kitab Roma yang nulis Rabi Saul. Saudara nanti PR saudara baca sendiri Roma 1 ya, pasal 1, baca semuanya. Tapi saya hanya ambil dari ayat 26 sampai 32. Silakan bisa dibaca untuk kita semua berterima. Terima kasih. Roma 1 ayat 26. Sehubungan dengan itu, Elohim telah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu kehinaan, karena bahkan perempuan-perempuan mereka telah menukar fungsi yang alami dengan apa yang melawan alam. 27. Dan sama seperti itu pula para lelaki, dengan meninggalkan persetubuhan yang alami bersama yang perempuan, para lelaki dengan para lelaki terbakar oleh birahi mereka seorang terhadap yang lain, sambil melakukan perbuatan mesum, dan seraya menerima di dalam diri mereka ganjaran yang seharusnya atas kesesatan mereka. 28. Dan sebagaimana mereka tidak setuju untuk menerima Elohim dengan pengetahuan mereka, maka Elohim telah menyerahkan mereka kepada pikiran yang tercela untuk melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. 29. Setelah dipenuhi dengan semua ketidakadilan, percabulan, kejahatan, keserakahan, kedengkian, penuh dengan iri hati, pembunuhan, pertengkaran, tipu muslihat, dendam, penghasut, 30 pemfitnah, pembenci Elohim, bengis, takabur, pembual, pembuat kejahatan, tidak taat kepada orang tua, 31, tidak berakal, tidak setia, tidak berkasih sayang, keras kepala, tidak berkemurahan, 32, yang walaupun telah mengetahui sepenuhnya peraturan Elohim, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu layak mati, mereka bukan saja melakukannya, tetapi juga setuju dengan orang-orang yang melakukan. Ya, terima kasih. So bisa lihat ayat ini. Kitab Roma ditulis oleh Rabi Saul. Di dalam zaman Rabi Saul itu adalah zaman Romawi. Rabi Saul sudah melihat aktivitas seksual yang menyimpang. Ya. Dan langsung Rabi Saul mengatakan ayat pembukaan, fatsal pembukaan, karena dia menuju ke Roma untuk diadili. Ya, kita tahu dia dibawa ke Roma untuk diadili. Dan dikatakan ayat 26 bahwa dia melihat
yang namanya ya penyimpangan-penyimpangan seksual, dan dia tulis di dalam ayat 26 dan 27. Perempuan-perempuan menukar fungsi yang alami dengan apa yang melawan alam. Maksudnya apa? Mereka melakukan sesama jenis antara perempuan dan perempuan, dan termasuk 27 dikatakan bahwa laki-laki birahi terhadap laki-laki. Ya, yaitu kita sudah tahu bendera pelangi, ya kan? Jadi laki-laki tidak lagi dengan perempuan dalam pernikahan yang kudus, tetapi laki-laki birahi dengan laki-laki, melakukan hubungan seks sesama jenis. Ya, dan terus ditulis yang di bawahnya hal-hal yang dia lihat di Roma. Ya, pada Roma itu saat itu adalah penguasa dunia yang sangat kuat saat itu. Nah, ayat ini, kalimat Rabi Saul ditutup bahwa mereka yang melakukan hal-hal itu layak mati. Layak mati di sini bukan hanya mati secara jasmani saja, akan tetapi terpisah dengan Yahweh Elohim untuk selama-lamanya. Terpisah dengan Yahweh Elohim itu berarti ada di mana? Tidak lain ada di lautan api, ada di Gehenna. Ya, dan Rabi Saul itu tidak berhenti sampai di situ. Tapi dia tambahkan, bukan hanya yang melakukan, tetapi juga yang setuju. Ya, yang setuju, yang merasa nyaman-nyaman saja. Oh, kamu boleh seperti itu, namanya emansipasi ya, namanya hak ya. Ya sudahlah, biarin saja, setuju. Orang-orang yang setuju, persetujuan dengan dosa-dosa ini, saudara, ya, itu juga layak mati. Saya bisa lihat. Coba cek hati saudara. Kalau saudara setuju, bahaya. Ya. Kalau saudara tidak setuju, rasanya ada yang terbakar dalam hidup saudara. Ini orang menyakiti Elohim, melanggar fungsi alam saja dilanggar. Ya. Ini menghina Elohim. Ada spirit yang tidak suka. Nah, itu saudara masih normal, saudara. Jadi hati-hati. Jangan pernah setuju dengan dosa. Ya, karena apa? Nanti jadi satu kategori, layak mati. Ya. Inilah yang menyebabkan orang-orang masuk dalam kategori siapa sajakah yang ditolak. Ya, siapa sajakah yang ditolak. Yang berikutnya, siapa lagi yang ditolak? Yaitu di dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35. Silakan Brother Reno. Matius 18:23. Karena itulah kerajaan Syamaim diumpamakan dengan seorang raja yang ingin mengadakan perhitungan perkara bersama para hambanya. 24. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan, dibawalah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. 25. Dan karena orang itu tidak mampu membayar, tuannya memerintahkan agar dia dan istrinya dan anak-anaknya serta segala sesuatu yang dimilikinya dijual untuk membayar utangnya. 26. Maka dengan tersungkur, hamba itu menyembah kepadanya dan berkata, "Ya Tuan, bersabarlah terhadap aku. Aku akan membayar semuanya kepadamu." 27. Karena tergerak oleh belas kasihan, tuannya itu mengampuninya dan membebaskan hamba itu dari utangnya. 28. Namun ketika keluar, hamba itu bertemu sesama hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Lalu ia menangkap, mencekiknya dan berkata, "Bayarlah kepadaku apa yang engkau pinjam." 29. Sambil tersungkur di kakinya, sesama hamba itu memohon kepadanya dengan berkata, "Bersabarlah terhadap aku akan membayar semuanya kepadamu." 30. Tetapi ia menolak dan menjebloskan sesama hamba itu ke dalam penjara, sampai ia dapat membayar kembali apa yang telah dipinjamnya. 31. Ketika melihat apa yang terjadi, para sesama hamba lainnya menjadi sedih, lalu mereka datang dan melaporkan kepada tuannya segala hal yang telah terjadi.
32. Maka tuannya memanggilnya dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, aku telah mengampuni seluruh utangmu itu, karena engkau mendesak aku." 33. Bukankah seharusnya engkau juga memberi belas kasihan terhadap sesamamu, sebagaimana aku juga telah memberi engkau belas kasihan? 34. Lalu dengan marah, tuannya itu menyerahkan dia kepada para pengawal sampai ia dapat membayar kembali semua yang telah dipinjamkan kepadanya. 35. Demikian jugalah Bapa Surgawiku akan melakukannya kepadamu, jika dari hatimu masing-masing kamu tidak dapat mengampuni saudaramu atas kesalahan-kesalahan mereka. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat di sini, siapa yang tidak mengampuni, maka dia juga tidak diampuni. Ya, tapi ingat, mengampuni itu bukan berarti saudara kemudian mau dijajah sama orang yang saudara ampuni. Saya bisa lihat, jangan mau diinjak-injak, tapi hati saudara sudah mengampuni mereka. Ya, karena jelas siapa yang tidak mengampuni, maka dia tidak mendapatkan pengampunan. Ya, jadi hati-hati jaga hati saudara. Tapi jangan sampai kelewatan. Sudah diampuni, dan kemudian saudara menyerahkan hidup saudara untuk ditindas. Itu salah. Ya, jadi saudara harus paham dalam hal batasan-batasan mengampuni. Ya, harus ada batasan-batasannya. Ya, jadi paham ya. Supaya apa? Supaya jangan ditolak. Orang yang tidak mengampuni, orang yang dendam, orang yang terus menyimpan dendam, ada juga orangnya sudah mati tetapi dendamnya masih dikantongi, saudara, disimpan. Hati-hati, ya. Ini ada yang nggak beres alam spiritualnya. Lawang orangnya sudah mati, ya kan? Kok ya masih dendamnya itu nggak mati-mati, saudara. Ya masih aja diingat-ingat, masih aja apa itu namanya, dibongkar-bongkar. Ya, hati-hati, saudara. Tidak ada pengampunan berarti juga orang itu berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yeshua, orang itu akan ditolak, orang itu tidak akan diampuni. Ya, saya tahu banyak kasus pelecehan seksual saat masa kecil. Itu kadang-kadang menjadi momok, menjadi hantu yang menghantui, menjadi luka batin, menjadi luka alam bawah sadar. Ya, tapi ingat satu hal, darah Yeshua itu mampu menyembuhkan, memulihkan. Saudara harus bisa keluar dari yang namanya kerangkap setan menghantui, yang mencoba menghantui saudara dalam masa yang lampau. Dengan cara buka hidup saudara penuh dan dipimpin Ruah Yahweh Elohim. Yaitu darah Yeshua HaMashiach menyembuhkan luka-luka saudara. Sering saya katakan sama rekan-rekan yang minta dibaptis, saya katakan demikian. Saya doa ya hari ini untuk Bapak Yahweh memutuskan kutuk-kutuk masa lampau atau kepahitan-kepahitan atau apapun saja, perjanjian-perjanjian dengan roh-roh setan pada masa lampau. Tetapi kalau sampai seminggu lagi atau sebulan lagi atau 6 bulan lagi, tiba-tiba saudara diingatkan Ruah Yahweh Elohim mengenai misalnya kepahitan atau hal-hal yang menyakitkan, perjanjian-perjanjian dengan setan, saat diingatkan dengan Ruah Yahweh Elohim saat itu, lakukan doa pemutusan lagi, segera. Mungkin saudara saat itu diingatkan saat mau tidur, lakukan segera. Ya, lakukan segera. Karena Ruah Yahweh Elohim itu tahu persis isi hati kedalaman saudara. Dan Ruah Yahweh Elohim tidak ingin ada celah di mana setan akan masuk kembali lewat celah yang itu, yang lampau. Langsung, ya, pemutusan. Langsung tutup celah itu.
Jadi setan tidak mendapatkan kesempatan. Ya. Jadi darah Yeshua itu memampukan menyembuhkan saudara semua dari trauma-trauma masa kecil. Ya, trauma-trauma banyak hal. Mungkin pernah di abuse, pernah di KDRT, pernah ya diperlakukan tidak adil atau dibully atau apapun saja. Darah Yeshua sanggup memulihkan, menyembuhkan, dan saudara tidak perlu dihantui lagi ya dengan pikiran-pikiran seperti itu. Ya, jadi paham di sini. Kita akan lanjutkan mengenai siapakah yang akan ditolak, yaitu di dalam Matius 24 ayat 44 sampai 51. Silakan Brother Reno. Sebab Matius 24 ayat 44. Sebab itu bersiap sedialah kamu, karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas para pelayannya untuk memberikan kepada mereka makanan pada waktunya? 46. Berbahagialah hamba yang ketika tuannya datang, ia didapati sedang bekerja sedemikian rupa. 47. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Tuhan itu akan menempatkan dia atas semua yang menjadi miliknya. 48. Namun, jika hamba itu jahat, ia berkata dalam hatinya, Tuanku menunda untuk datang. 49. Maka ia mulai memukuli sesama hamba lainnya dan makan serta minum bersama para pemabuk. 50. Lalu Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia harapkan dan pada waktu yang tidak ia ketahui. 51. Ia akan memecatnya dan akan menempatkannya bersama orang-orang munafik. Di sana akan ada tangisan dan kertakan gigi. Terima kasih. Saya lihat siapa yang ditolak di sini? Yang ditolak di sini adalah hamba. Ya. Dan ini bukan orang luar. Ya, ini adalah perkataan Yeshua di dalam bentuk perumpamaan. Hamba itu sudah mengabdi kepada tuannya. Ya, manusia-manusia Elohim itu mengabdi kepada Bapa Yahweh, Elohim. Tetapi dalam perumpamaan ini, Yeshua mengatakan ada hamba yang jahat. Ya, ada hamba yang jahat yang tidak melakukan tugasnya. Apa hasilnya? Dia akan dipecat dan ditempatkan di ayat 51 bersama-sama dengan orang munafik. Berarti ya, dia bukan orang munafik tapi ditempatkan bersama-sama dengan orang munafik. Di mana itu? Di sana akan ada tangisan dan kertak gigi. Di mana ada tangisan dan kertak gigi? Tidak lain adalah di lautan api. Jadi hamba ini ditolak. Walaupun dia sudah punya predikat hamba, walaupun dia sudah tahu akan tuannya, ketemu dengan tuannya, ia melayani tuannya, akan tetapi ujung-ujungnya dia masuk di dalam tempat yang sama dengan orang-orang munafik. Ya, dan di sana akan dibuang. Dan di sana ada tangisan dan kertak gigi. Jadi dia ditolak. Saya bisa lihat, ini bukan orang luar. Ini hamba. Karena dia adalah hamba yang jahat. Ya, dikatakan ayat 49, dia memukuli sesama hamba yang lain, makan minum bersama dengan pemabuk. Berarti orang ini masuk di dalam hidup yang lamanya dia. Atau juga bisa dikatakan ikatan-ikatannya tidak terlepas. Ya, ikatan-ikatannya tidak terlepas. Bukan hanya dia berkata, oh Tuanku tidak datang-datang. Mana ini ya? Tidak percaya akan kedatangan second coming 2030. Ya kan? Masih nyaman-nyaman saja. Itu berarti hamba yang jahat. Yang tidak bisa melihat kedatangan Yeshua HaMashiach 2030, saudara.
Ya, 2029-2030. Ya, hati-hati. Ini termasuk hamba yang jahat. Mereka dengan segala cara mengatakan tidak ada yang tahu waktu dan saatnya. Selalu pakai ayat seperti itu. Ya kan? Mereka menolak perhitungan pola waktu Bapak Yahweh yang adalah angka 7. Termasuk 7.000 tahun kesempatan manusia. Mereka menolak. Dan mereka tidak mau menghitung, mereka mengatakan banyak hal ya yang tidak mempercayai. Sehingga apa yang terjadi? Karena mulut mereka tidak mempercayai, maka mereka tidak berjaga-jaga. Ya, kalau tidak berjaga-jaga, fokusnya itu tidak kepada rapture. Kalau sudah fokusnya tidak rapture, pasti fokusnya ke dunia ini. Nggak ada lain, saudara. Ya, mau apa lagi? Kalau tidak rapture, ya dunia ini. Ya rapture ditolak, ya fokusnya ke dunia ini. Disitulah, inilah termasuk hamba yang jahat. Ya, dan hamba ini sebetulnya punya tugas. Tugasnya apa? Yaitu tugasnya memberi makan. Ya, lihat ayat 45. Sebetulnya hamba itu adalah pelayan untuk memberikan makanan. Makanan itu apa? Penyebaran Davar Elohim. Perhatikan, ada ya hamba-hamba yang memberitakan Davar Elohim, tetapi mereka menolak. Yang namanya rapture itu sudah semakin dekat. Perhatikan apa yang terjadi. Ya, mereka pasti fokusnya di dunia ini. Mereka akan terikat lagi dengan hal-hal yang mengikat di dunia ini. Ya, apakah mereka rapture? Ya, nggak bisa dimasukkan rapture. Inilah masuk dalam kategori yang ditolak. Nah, kalau begitu, apakah saudara masih mau mengikuti ya hamba-hamba Elohim yang model seperti itu? Tidak. Kalau saudara mau ngikutin, ya berarti saudara di bawah tudung, begitu. Ya kan? Jadi akan terpengaruh. Kalau sudah di bawah tudung, nanti ujungnya di mana? Transfer spirit. Ya, spiritnya transfer. Jadi ini berkaitan satu sama lain, saudara. Ya, jadi hati-hati. Ya, jangan sampai terjebak dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, bahaya. Terjebak apa yang terjadi ya? Akhirnya masuk bersama-sama dengan orang munafik. Ya, di mana? Di lautan api. Kemudian, yang berikutnya, siapa lagi yang ditolak? Yaitu di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 31. Silakan Brother Reno. Matius 25 ayat 14. Sebab kerajaan Syamayim itu sama seperti seseorang yang bepergian jauh. Ia memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan kepada mereka apa yang menjadi miliknya. 15. Kepada yang seorang ia memberi 5 talenta, dan yang lainnya 2, dan yang seorang lagi 1, sesuai dengan kemampuan diri mereka masing-masing. Lalu ia pun berangkat. 16. Maka yang menerima 5 talenta itu pergi dan bekerja dengan talenta itu dan menghasilkan 5 talenta lain. 17. Demikian pula yang diberi 2 talenta menghasilkan 2 lainnya. 18. Namun yang menerima 1 talenta, ia pergi menggali lubang di tanah dan menyembunyikan uang tuannya. 19. Lama sesudah itu, datanglah tuan itu dan mengadakan perhitungan dengan mereka. 20. Hamba yang telah menerima 5 talenta mendekati tuannya dengan membawa 5 talenta lain dan berkata, Tuan, 5 talenta telah engkau serahkan kepadaku. Lihatlah, dengannya aku telah menghasilkan 5 talenta lain. 21. Kata tuannya kepadanya, bagus sekali, hai hamba yang baik dan setia. Atas perkara kecil engkau telah setia, maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. 22. Hamba yang telah menerima 2 talenta juga mendekati tuannya dan berkata, Tuan, engkau telah menyerahkan 2 talenta kepadaku. Lihatlah, dengannya aku telah menghasilkan 2 talenta lain. 23. Kata tuannya kepadanya, bagus sekali, hai hamba yang baik dan setia. Atas perkara yang kecil engkau telah setia, maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. 24. Hamba yang telah menerima 1 talenta juga mendekati tuannya dan berkata, Tuan, aku mengenalmu bahwa engkau adalah orang yang keras, yang menuai di tempat engkau tidak menabur,
dan mengumpulkan dari tempat engkau tidak menebar. 25. Jadi karena takut, aku pergi menyembunyikan talentamu di dalam tanah. Lihatlah, inilah milikmu Tuhan. 26. Maka Tuhan yang menjawab katanya, hai hamba yang jahat dan malas, engkau mengetahui bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan mengumpulkan dari tempat aku tidak menebar. 27. Oleh karena itu seharusnya lah engkau menanamkan uangku itu kepada yang menjalankan uang, agar ketika aku datang kembali, aku menerima milikku itu beserta bunganya. 28. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan serahkanlah itu kepada yang mempunyai 10 talenta. 29. Sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, dan ia akan berkelimpahan. Tetapi orang yang tidak mempunyai, maka apapun yang dimilikinya, hal itu akan diambil daripadanya. 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang di luar. Di sana akan ada tangisan dan kertakan gigi. Ya, terima kasih. So bisa lihat, kita fokus di hamba yang ketiga, di mana dia dikasih 1 talenta saja. Tuannya tahu bahwa hamba yang satu ini mampu dengan 1 talenta. Mampu. Bukannya tidak mampu loh, dia mampu. Akan tetapi perspektif daripada hamba yang satu ini, yang terakhir, yang menerima 1 talenta, dia pikirannya negatif. Sehingga dia pikir, aku cuma dapat 1, kenapa tidak dapat 2 atau dapat 5, seperti yang lain. Ya. Dan disitulah dia menyia-nyiakan kesempatan. Dan pada saat dia menyia-nyiakan kesempatan, dia tidak melakukan apa-apa dengan talentanya itu. Dia menyembunyikannya di dalam tanah, menanamnya. Dan satu ketika tuannya datang, mengadakan perhitungan, dan dia hanya punya alasan bahwa tuannya adalah kejam. Karena bukan soal tuannya kejam, tuannya berkata, ini yang benar, karena tuannya yang benar. Yaitu dia adalah hamba yang malas dan jahat. Padahal tuannya ini, dia tidak menuntut 100% kembalinya. Dia hanya coba usahakan semaksimal mungkin, dan dia mau menerima, tuannya mau menerima itu bunganya saja. Jadi dikembalikan uangnya, dan kemudian bunganya saja. Ingat ya, perumpamaan ini tidak berkata soal membungakan uang secara arti fisik, tidak. Tapi ini adalah perumpamaan. Bapak Yahweh telah memberikan banyak hal dalam kehidupan saudara sebagai talenta-talenta. Ya. Tapi mungkin kesempatan saudara untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lebih luas. Mungkin saudara tidak punya kemampuan di situ. Tetapi saudara juga bisa melakukan dengan prinsip yang sama, yaitu mendapatkan bunganya pada saat saudara menabur di tempat yang benar, bukan tempat yang salah. Saudara bisa lihat. Itu sudah dilihat oleh Bapak Yahweh, saudara punya niat. Ya, punya niat untuk apa? Untuk mengembangkan apa yang Bapak Yahweh berikan di dalam kehidupan saudara. Saudara bisa lihat ayat 27. Ya. Aku menerima milikku itu beserta bunganya. Ya, bunganya itu memang nggak banyak. Ya memang nanti rewards-nya dia itu memang sedikit. Tetapi itu pun sudah bagus daripada dia ditolak. Itu maksudnya. Perhatikan, hamba yang jahat dan malas ini udah dikasih kesempatan, tapi dia tidak mau fokus dengan apa yang kekal. Yeshua mengatakan, kumpulkanlah harta di Syamayim, karena harta di bumi ini ya ada pencuri, ada ngengat, ada karat. Saya bisa lihat, tidak mau fokus mengenai pekerjaan-pekerjaan Elohim, Bapak Yahweh. Ya, yang hanya mau diurusi hidupnya sehari-hari saja, yang penting aman dan nyaman. Pada saat dia mati, atau saat dia menghadap tahta Elohim, habis waktunya, ternyata ditolak. Saya bisa lihat, begitu ditolak apa yang terjadi,
ayat 30 dikatakan, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan. Di luar mana? Di luar Syamayim, itu kegelapan. Karena Syamayim itu penuh cahaya kemuliaan Bapa Yahweh. Di luar Syamayim gelap. Dan di sana ada tangisan dan kertak gigi. Saudara bisa lihat di sini. Ya, saudara diberi kesempatan hidup. Saudara diminta Bapa Yahweh, apalagi saudara sudah menerima baptisan di dalam nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim. Saudara diberi pemahaman, ya, setiap minggunya. Sudah lihat pemahaman dari pelayanan menorah. Saudara juga Bapak Yahweh rindu supaya menjadi satu tim. Saat nanti ketemu Yeshua, Yeshua akan bawa rewards. Itu keinginan daripada Bapak Yahweh. Karena apa? Hidup di Syamayim nanti itu tidak ada batas waktunya, kekal selama-lamanya. Ya. Dan untuk bikin rewards itu hanya di bumi dalam waktu yang tepat. Karena apa? Setelah nanti rapture tidak ada lagi yang bisa bikin rewards. Setelah kita masuk Syamayim tidak lagi ada kesempatan bikin rewards, upah. Tidak ada. Bagaimana bisa bikin? Ya sekarang ini mumpung belum rapture. Saudara bisa lihat di sini. Tapi ada orang-orang yang ogah, males, ya, fokusnya hanya untuk selfish sendiri, ya, dirinya sendiri. Saya bisa lihat, dan mereka akan masuk di dalam kategori ini hamba loh, ini bukan orang luar, ini hamba. Saya bisa lihat hamba yang dipercayai kehidupan, ya, dikasih kehidupan. Kasih satu talenta, tapi disia-siakan. So bisa lihat, akhirnya apa? Dibuang, saudara. Dibuang, bener kan? Ya, bahwa baptisan itu bukan langkah terakhir, langkah awal, saya bilang. Iya kan? Saya yakin hamba ini juga sudah masuk kriteria karena namanya hamba, ya. Dia pasti sudah beriman kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua. Dia juga sudah masuk dalam baptisan yang benar, dia belajar dafar Elohim, tapi masuk kategori yang tidak berguna. Ngeri nggak di sini? Ya, gara-gara cuman sepele, males dianya. Ya, enggak mau memikirkan, ya, apa yang menjadi kerinduan Bapak Yahweh, yaitu jiwa-jiwa yang lain yang ditumbuhkan, yang kuat, yang akhirnya bisa sama-sama masuk dalam rapture. Saya bisa lihat ya di sini ya. Yang terakhir, Matius 25 ayat 1-13. Siapa yang ditolak? Silakan Brother Reno. Matius 25. 1. Kerajaan Syamayim seumpama 10 gadis yang membawa pelita-pelitanya dan keluar untuk menyambut mempelai pria. 2. 5 dari mereka adalah bijaksana dan yang 5 lainnya bodoh. 3. Mereka yang bodoh membawa pelitanya, namun tidak membawa minyak bersamanya. 4. Tetapi yang bijaksana membawa minyak di dalam buli-buli mereka bersama pelita-pelita mereka. 5. Ketika mempelai pria terlambat datang, mereka semua mengantuk, bahkan mulai tidur. 6. Pada tengah malam ada teriakan, "Lihat, mempelai pria datang, keluarlah menyambutnya." 7. Maka terbangunlah semua gadis itu, dan mereka mempersiapkan pelita mereka. 8. Lalu yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berikanlah kepada kami minyak dari milikmu, karena pelita kami hampir padam." 9. Tetapi yang bijaksana menjawab dengan mengatakan, "Jangan-jangan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, lebih baik pergilah kepada penjual minyak dan belilah untuk dirimu." 10. Sementara mereka pergi untuk membeli, datanglah mempelai pria itu. Dan mereka yang telah siap masuk bersamanya ke dalam pesta pernikahan, lalu pintu pun ditutuplah. 11. Sesudah itu, datanglah pula gadis-gadis yang bodoh itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." 12. Namun ia menjawab dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
aku tidak mengenal kamu. 13. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui hari dan saatnya ketika Anak Manusia datang. Ya, terima kasih. Saya lihat di sini, gadis-gadis yang bodoh, 5 gadis yang masuk kategori bodoh ini, dia tidak berjaga-jaga, dia tidak punya minyak, dia tidak menyediakan minyak, sehingga dia ditolak. Padahal sudah nunggu, sama-sama nunggu Yeshua HaMashiach. Saya bisa lihat, sama-sama semuanya sudah, ya, sama-sama semuanya sudah punya pelita. Sama-sama semua apinya menyala, tapi tidak cukup. Ya, tidak cukup punya minyak. Ya, minyak itu hasil daripada characters yang dihancurkan. Ya, karena untuk mendapatkan minyak ada satu proses, yaitu ditekan. Ya, dan apa yang terjadi? Mereka tidak dapat masuk dan mereka ditolak. Mengerikan sekali. Sudah capek-capek nunggu sampai ketiduran, ya kan? Begitu bangun, ternyata ditolak. Mumpung masih ada waktu, saudara. Mumpung masih ada waktu. Jangan sia-siakan apa yang perlu dipersiapkan, yaitu pengenalan saudara, pertumbuhan saudara, karakter-karakter, ya, untuk menyongsong mempelai kita Yeshua HaMashiach. Mumpung masih ada waktu, minta anugerah Bapa Yahweh supaya saudara jadi 5 gadis yang bijaksana dan kita dianggap layak masuk di dalam rapture. Ya, paham di sini? Karena itu Rabi Saul mengatakan di dalam 2 Korintus 5:17. Silakan Brother Reno. 2 Korintus 5:17. Jadi, jika seseorang ada di dalam HaMashiach, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah, segala sesuatu telah menjadi baru. Ya, terima kasih. Saudara jangan sampai ditipu oleh tipu daya Satan, ya, yang mengatakan bahwa mana mungkin saudara bisa menjadi manusia yang baru. Pegang ayat ini bahwa jika seorang ada di dalam Yeshua HaMashiach, dia adalah ciptaan baru. Kalau di luar Yeshua HaMashiach, ya dia tidak bisa jadi ciptaan yang baru. Saya bisa lihat, ciptaan yang baru itu hanya bisa terjadi selama saudara ada di dalam Yeshua HaMashiach. Inilah pertobatan, ya, inilah pertumbuhan, ya, dan terus jangan sampai terkecoh, berada di tudung yang salah, terkena ragi, dan satu kali nanti kita akan betul-betul diberi tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Ya, Bapak Yahweh luar biasa. Di sekitar kita ini ada yang namanya kupu-kupu, butterfly. Ya, asalnya itu dari ulat yang mengerikan. Bahkan kalau dipegang bisa gatal di kulit, saudara. Akan tetapi kalau dia sudah, ya, diubahkan menjadi sebuah atau seekor butterfly yang sangat cantik. Bapak Yahweh punya rencana buat hidup saudara dan saya untuk dikenakan tubuh kemuliaan, tubuh yang luar biasa. Jangan sampai disia-siakan, jangan sampai ditolak. Bapak Yahweh memberkati. Hari ini kita sudah hampir menyelesaikan 6.000 tahun dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa, dan kita sudah masuk di 3,5 cycle Shemitah yang pertama. Ya, berjaga-jagalah, di depan kita ada rapture, saudara. Kedatangan Yeshua HaMashiach, the second coming, itu sudah tidak lama lagi. Saudara bisa melihat di pengajaran High Alert 2026, jangan remehkan. Yeshua mengatakan bila waktunya tidak diperpendek atau dipersingkat, maka tidak akan ada yang selamat. Ya, karena waktu yang diberikan Bapak Yahweh ini betul-betul sudah sangat dekat.
Tapi karena orang-orang pilihan, maka waktunya akan dipersingkat. Karena saudara dan saya. Seberapa singkat? Saudara bisa lihat di pengajaran 1290 hari dan 1335 hari. Daniel pasal yang ke-12. Ya, saudara bisa membacanya di sana, melihatnya. Dan di sini kita bisa mendapatkan pengertian. Ya, bahwa rapture itu betul-betul sudah singkat, saudara. Tapi saya harus memberitakan kepada saudara, saya sudah berikan bahwa dengan menggunakan pola Shemitah, ya, itu beda 1 tahun dengan pola Yobel. Beda 1 tahun, saudara. Ya, beda 1 tahun. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, kalau pola Shemitah itu di titik B akan ada 5.999 tahun. Sedangkan tahun Yobel ada 6.000, jadi bedanya cuma 1. Nah, disinilah kita berjaga-jaga. Lebih awal itu lebih baik. Jangan sampai terlambat. Ya, saya bisa perhatikan pengajaran saya di dalam tema lebih awal atau terlambat. Saudara bisa lihat di sana. Ya, saya bilang lebih awal lebih baik, berjaga-jaganya. Jangan sampai ya akhirnya terlambat, rugi besar, saudara. Ya, karena itu berdasarkan pola Shemitah, maka maka perkiraan rapture itu adalah akhir 2025 atau awal 2026. Dengan dasar bahwa second coming, kedatangan Yeshua HaMashiach itu adalah 1 Tisri 5790. Ya, nah, itu berdasarkan di situ. Tapi masalahnya 1 Tisri 5790 itu hari Senin, saudara. Ya, hari Senin, hari kedua. Nah, kalau berdasarkan pola Yobel, maka ditambah 1 tahun. Kalau pola Yobel, maka kita bisa melihat bahwa rapture itu perkiraannya adalah akhir 2026 atau awal 2027. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan second coming Yeshua itu saat perang Armageddon. Itu ada di tanggal 1 Tisri 5791. Dan kalau saudara lihat, 1 Tisri 5791 itu adalah tanggal 28 maksud saya. 28 September tahun 2030. Dan itu hari Syabat, saudara. Hari Syabat. Ya, jadi kalau berdasarkan pola Yobel, maka rapture akan diperkirakan akhir 2026 dan awal 2027. Lebih baik kita berjaga-jaga lebih awal, itu jauh menguntungkan baik saudara dan saya. Buat kita semua. Saya milih berjaga-jaga lebih awal. Ya, daripada ketinggalan, risikonya terlalu parah, saudara. Karena itu, siapa yang belum masuk di dalam rencana keselamatan, masuklah melalui pintu yang benar, yaitu Yeshua. Ya, Yod, Shin, Waw, Ayin, Yeshua. Dalam Yoel 2:32, barang siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Dan kemudian masuk dalam baptisan di dalam nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim. Jangan sampai saudara keras hati, ya, tetap mengatakan sudah cukup baptisan saya sekali dalam nama asing. Itu sama dengan berzina. Tadi kan kita sudah lihat ya, zina kan? Dan setelah itu saudara belajar Davar Elohim penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim sampai masuk di dalam rapture. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Shalom.